Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriously. Nah, di video kali ini aku mau jelasin ukuran segel dan stiker untuk kemasan toples 150 ml dan 200 ml yang ini. Apa saja dan apa fungsi sumpal ini akan aku jelaskan di video kali ini, tapi ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Ini aku ada dua toples. Yang pertama toples 150 ml dan toples 200 ml. Oke. Dimana kalau misalnya teman-teman punya produk yang menggunakan kemasan toples atau baru mau coba kemasan toples, kalau misalnya cair, aku rekomendasikan sekali untuk beli sumpalnya. Jadi jangan beli toples tanpa sumpal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya produk yang basah cair di dalam ini, biasanya kan akan ada guncangan di perjalanan, sehingga kemungkinan itu akan rembes di pinggir-pinggir ini, sehingga kalau misalnya kita segel itu akan bercak-bercak di segelnya guys, jadi jelek banget. Nah, untuk menghindari itu makanya ada yang namanya sumpal. Nah, biasanya e-commerce itu ada yang menjual paketan, jadi toples beserta sumpal atau toples tanpa sumpal. Nah, ini biasanya harganya beda ya guys, ini juga beda. Jadi kalau misalnya toples tanpa sumpal pasti lebih murah ketimbang ada sumpalnya, karena beda ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak basah kering, boleh langsung pakai tutupnya aja tanpa sumpal. Oke. Kemudian untuk shirt atau plastik segelnya, kenapa harus pakai plastik segel ya? Ini namanya plastik segel atau string guys. Ukurannya itu sekitar 11 cm ya, boleh dicari di e-commerce. Jadi teman-teman yang minta link, mohon maaf ya aku tidak kasih, karena itu banyak sekali bertebaran di e-commerce dan harganya pasti bersaing dan berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa langsung cari, karena aku nggak jual ini ya guys. Jadi teman-teman kenapa harus pakai plastik segel ini? Karena gini ya guys, produk yang kita jual apalagi UMKM itu biasanya ada indoor ada outdoor ya. Yang namanya indoor, yang namanya outdoor itu pasti akan terkontaminasi dengan suhu ruang. Beda dengan pelanggan yang sudah beli langsung masuk kulkas atau langsung dikonsumsi. Sedangkan kita yang jual itu akan ada yang namanya suhu ruang, penyimpanan suhu ruang. Kalau misalnya dia outdoor di luar, maka dia akan terkontaminasi dengan panas, dinginnya malam, panas hari lagi, dinginnya malam, sehingga si produknya ini akan terkontaminasi karena suhunya itu akan berbeda-beda terus. Sedangkan kalau yang misalnya jualannya di mall itu ada jam operasional guys. Jadi biasanya itu jam operasionalnya jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi, 10 malam, 10 pagi, 10 malam. Dan AC yang digunakan di mall itu biasanya mati pada saat mall tidak beroperasional, sehingga akan panas. Karena aku juga punya stand di mall, dan pengalamannya aku, pada saat dia disimpan di malam hari, dia akan terkontaminasi juga dengan suhu ruang yang berbeda, yang dari pagi sampai ke malam itu dia dingin, sedangkan malam sampai ke jam 10 pagi dia tidak dingin, kadang-kadang juga panas ya. Nah, itu juga akan merusak isi produk, sehingga mempercepat umur kerusakan dari produk kita. Entah itu mau yang kering, entah itu yang mau basah, itu akan ada pengaruhnya. Itulah resiko jualan makanan. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung jualannya langsung ke tangan konsumen, itu aman. Oke, tapi kalau misalnya ini dipasarkan dulu, kita akan berurusan dengan suhu ruang, itu musuh kita yang pertama. Nah, kemudian proses transportasinya. Jadi untuk ini ke tangan konsumen atau ke toko, kalau misalnya cair kan akan ada guncangan, nggak mungkin nggak ada guncangan ya. Jadi kita itu sangat
harus sangat safety sekali. Jadi kita sudah harus memikirkan kalau misalnya dia ada guncangan. Kalau misalnya cair, kita harus pakai ini, sumpal namanya. Tapi kalau misalnya dia tidak cair, boleh langsung. Nah, karena kondisi-kondisi itulah kadang-kadang kan konsumen ini kan pengen tahu nih, penasaran apa sih isi di dalam ini, rasanya seperti apa, baunya seperti apa, sehingga ada konsumen yang membuka produk kita gitu kan. Kemudian dia mau beli produk kita tapi bukan produk yang dia buka, tapi dia ngambil produk yang baru. Nah, apa kabar nasib yang ini yang sudah dicium-cium gitu kan. Itu untuk oknum ya. Jadi supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwasanya memang produk kita ini baik-baik tanpa ada kena oknum-oknum seperti itu, maka disegel lah. Oke, kita segel, kita tutup rapat dulu, kemudian nih kita tutup rapat. Setelah kita tutup rapat, kita segel, kemudian dipanaskan, nanti dia akan lengket sehingga konsumen tidak bisa membuka. Dan ini adalah salah satu jaminan dari produk kita bahwasannya produk kita baik dan layak digunakan karena packagingnya oke gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada ketemu konsumen yang seperti itu, itulah gunanya yang namanya tester guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, boleh tuh produknya dikasih tester. Jadi kalau misalnya produknya ada pelanggan yang mau beli tapi pengen tahu dulu isi dalamnya apa, kasih saja tester. Jadi dia bisa buka, dia bisa makan, tidak ada masalah. Jadi tidak mengganggu produk yang kita jual. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Bye bye. Sampai jumpa di video aku berikutnya.